wabarakatuh. Hai sobat semua, kali ini kelompok 1 hadir dengan materi margin pemasaran agribisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Putri Raudah Ritonga dengan NIM 71835100038. Rekan saya Ria Kewutri Wulandari dengan NIM 71822100023 dan Sriwidya Syapitri dengan NIM 71832100024. Dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dan dosen pengampu Bapak Hendra Syaputra SEMSI. Konsep dasar margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang telah dibayar konsumen dengan jumlah yang diterima produsen atas suatu produk pertanian yang diperjualbelikan pada waktu, volume, dan kualitas yang sama. Secara matematis, MP sama dengan PR kurang PF, MP sama dengan margin pemasaran, PR sama dengan harga di tingkat pedagang eceran, PF sama dengan harga di tingkat petani. Komponen margin terdiri dari dua bagian, yaitu A. Biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang disebut dengan biaya pemasaran atau biaya fungsional. B. Keuntungan atau profit lembaga pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen atas produk pertanian yang diperjualbelikan. Nilai margin pemasaran terdiri dari dua komponen. A. Marketing cost, yaitu imbalan terhadap faktor produksi yang dipakai di dalam proses pemasaran yang terdiri dari upah, sewa, bunga, dan laba, atau lebih fokus pada biaya pemasaran. B. Marketing charge, yaitu imbalan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga pemasaran mulai dari pedagang pengumpul, pedagang besar, grosir, maupun pengecer, atau lebih fokus pada keuntungan pemasaran. Sebab-sebab margin pemasaran tinggi. Yang pertama, banyaknya penyediaan layanan pemasaran yang diminta konsumen. Yang kedua, biaya pemasaran yang terlalu berlebihan karena transportasi yang tidak mencukupi, fasilitas dan metode penyimpanan dan penanganan yang kurang baik, kurangnya pelatihan pemasaran dan organisasi yang lemah. Ukuran margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Data harga yang digunakan adalah harga di tingkat petani dan harga di tingkat lembaga pemasaran, sehingga dalam perhitungan margin pemasaran digunakan rumus, yaitu MMP sama dengan PR dikurang PF dengan rumus margin pemasaran di tingkat petani, MMIP sama dengan PS dikurang PH, rumus margin pemasaran pada setiap tingkat kelembagaan pemasaran. Karena dalam margin pemasaran terdapat dua komponen, yaitu komponen biaya dan komponen keuntungan lembaga pemasaran, maka efisiensi pemasaran pada setiap komponen pemasaran dihitung dengan rumus margin pemasaran MJI sama dengan PSI dikurang PBI, sehingga margin pemasaran total adalah MJ sama dengan sigma MJI. Perhitungan margin pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen atas produk pertanian yang diperjualbelikan. Ada 3 metode untuk menghitung margin pemasaran, yaitu A. Memilih dan mengikuti saluran pemasaran dari komoditi spesifik, B. Membandingkan harga pada berbagai level pemasaran yang berbeda, dan yang C. Mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor tiap jenis pedagang. Studi kasus. Strategi pemasaran tomat di Kabupaten Boyolali adalah penyediaan bibit unggul melalui penemuan dalam bidang teknologi pertanian, melakukan budidaya yang intensif terhadap varietas unggul lahan dataran tinggi,
melakukan kegiatan pasca panen, sortasi dan grading serta penyimpanan yang baik, melakukan kemitraan dengan industri pengolahan pangan, melakukan penjualan langsung kepada konsumen, meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses informasi pasar dan teknologi dengan pengefektifan peran penyuluh pertanian, promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi, penataan kembali pasar sayur di Boyolali dengan pembuatan tempat yang lebih representatif, dan pelatihan terhadap petani terutama tani wanita dalam pengelolaan hasil produk pertanian, serta peningkatan peran kelompok tani dan asosiasi sebagai salah satu wadah organisasi petani yang efektif dalam penyampaian informasi pertanian. Kesimpulan, margin pemasaran didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. Margin pemasaran berbeda dengan biaya pemasaran meskipun ada kemungkinan besarnya margin pemasaran sama dengan biaya pemasaran. Terkadang margin pemasaran lebih kecil daripada biaya pemasaran karena ada pelaku pasar yang menanggung kerugian. Analisis margin pemasaran digunakan untuk mengetahui distribusi biaya dari setiap aktivitas pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga perantara serta bagian harga yang diterima petani. Atau dengan kata lain, analisis margin pemasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi dari para pelaku pemasaran yang terlibat dalam pemasaran atau distribusi. Margin pemasar sering digunakan sebagai indikator efisiensi pemasaran. Besarnya margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran dapat berbeda karena tergantung pada panjang pendeknya saluran pemasaran dan aktivitas yang telah dilaksanakan, serta keuntungan yang diharapkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 dengan materi margin